Ini sejarah baru ini. Ada imam lip sync. Seolah-olah itu suara imam, padahal bukan gitu. Jadi kalau kita tanya imam yang sebenarnya yang mana, bingung kita. Kalau imam yang ada di atas mobil yang pegang mic itu dia nggak sholat gitu ya. Dan ya nggak bisa jadi imam lah. Kalau nggak sholat gimana caranya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Selamat malam semuanya, selamat datang di Siwat TV. Kali ini saya ingin menambahkan video saya sebelumnya terkait demo 212 dan sholatnya yang aneh itu. Awalnya saya pikir itu udah selesai dan saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Cuma setelah itu, 1 jam setelahnya, kemudian saya baca status dari Gus Mus. Gus Mus itu marah banget dengan aksi 212 kemarin gitu, dan kemudian beliau menuliskan ini supaya agak salah saya baca gitu ya. Ketika mereka membuat fitnah tentang aturan toa dalam kurung speaker, aku masih menahan diri. Tapi ketika mereka bermain-main dengan sholat yang sakral, aku benar-benar takut. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka dan ampunilah para pengikut mereka yang tidak tahu. Ini terus terang saya bingung gitu awalnya. Tumben-tumbenan Gus Mus komentar soal 212 gitu kan. Ya karena kalau saya lihat beliau ini kebal sekali dengan beragam macam permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Apalagi yang 212 kayaknya udah kebal banget lah gitu. Dan saya pernah ketemu beliau, pernah sowan ke rumah beliau gitu, dan saya tahu beliau orang yang sangat sederhana dan jarang sekali terpancing secara emosi gitu. Maka ketika beliau mengungkapkan kemarahannya ini, ketakutannya ini, saya jadi mikir, ini seberapa salah sih 212 ini gitu. Kan dalam video saya sebelumnya kalau kalian nonton gitu kan, saya tuh menertawakan karena yang salah bagi saya adalah ada orang sholat di atas mobil gitu ya, sementara yang di bawah itu jamaahnya di bawah, terus dia di atas mobil sendirian dan rukunya 2 kali, salah-salah gitu. Itu menurut saya lucu gitu. Cuma kan secara teori itu mungkin terjadi gara-gara dia grogi, atau dia nggak biasa sholat, atau mungkin baru belajar sholat, atau nggak biasa berjamaah dalam jumlah yang banyak gitu kan. Ada banyak faktor lah. Jadi saya tidak melihat itu kesalahan yang fundamental dan harus dipermasalahkan yang membuat kita harus sedih gitu, enggak. Tapi ketika Gus Mus sampai takut gitu ya, saya jadi kepikiran, ini saya yang salah apa Gus Mus yang salah ini soal videonya gitu. Karena setelah itu saya lihat lagi videonya dan barulah saya sadar gitu, ternyata selama ini dalam hari ini saya tuh nonton video tersebut itu tanpa suara. Jadi saya nontonnya tuh cuma fokus kepada gerakannya aja. Oh ini rukunya 2 kali nih, wah ini lucu nih. Cuma itu. Tapi setelah saya hidupkan suaranya, barulah saya ngerti. Ternyata ini semua tuh dagelan, pertunjukan, atau bisa dibilang sholat lip sync. Ya karena imamnya tuh kan di depan, di bawah gitu ya, ada di depan jamaah. Tapi yang memberi komando Allahu Akbar, takbir itu, Sami'allahu liman hamidah dan sebagainya, itu orang yang duduk di atas mobil komando. Jadi dia pegang mic, terus kasih instruksi gitu, Allahu Akbar, terus ruku. Allahu Akbar, berdiri lagi gitu. Yang kasih komando orang di atas mobil. Ini jelas-jelas sebuah dagelan dan sholat lip sync. Sholatnya tuh jadi sholat sebagai sebuah pertunjukan karena membingungkan. Karena nggak jelas imamnya yang mana. Orang yang berada di atas mobil komando
yang pegang mic itu, yang memberi komando Allahu Akbar dan sebagainya, atau orang yang berada di bawah, yang berada di depan para jamaah? Bingung kan? Yang jadi imam sebenarnya yang di depan itu, cuma yang kedengaran instruksinya yang pakai mic. Ada dua tuh imamnya. Imam lip sync gitu. Ini sejarah baru ini. Ada imam lip sync. Seolah-olah itu suara imam, padahal bukan gitu. Jadi kalau kita tanya imam yang sebenarnya yang mana, bingung kita. Kalau imam yang ada di atas mobil yang pegang mic itu dia nggak sholat gitu ya. Dan ya nggak bisa jadi imam lah. Kalau nggak sholat gimana caranya? Sementara kalau yang di depan gitu ya, yang di depan para jamaah, dia nggak kedengeran suaranya. Instruksinya tuh nggak sesuai sama jamaah-jamaah yang lain gitu. Ya ini sebenarnya lucu, tapi mungkin bagi Gusmus, bagi ulama, ustadz yang memang berkecimpung dalam agama Islam, ajaran agama Islam, ini sangat memalukan dan sangat-sangat memilukan gitu, karena ya gimana gitu, sholat itu udah kayak nyanyi gitu, sholat itu udah kayak atraksi pencak silat gitu ya, dibuat main-main, karena ini pasti diskenariokan, nggak mungkin itu tiba-tiba gitu, pasti sekelompok jamaah ini, orang ini bersepakat untuk ayo kita sholat, ayo caranya gimana, kamu yang pegang mic ya, kamu yang kasih instruksi ya, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, dan sebagainya. Terus aku yang di depan imam gitu. Ini kan pasti semuanya direncanakan nih. Nah, kalau yang seperti ini, pertanyaannya apa masih bisa disebut sebagai ibadah sholat? Apa bisa ya? Sholat tuh kayak jadi pertunjukan kayak anak-anak SD yang belajar sholat gitu. Ya saya nggak ngerti deh ini gimana penyelesaiannya, tapi bagi saya gitu ya, ini perlu kita kasih pembelajaran kepada mereka-mereka itu, karena pada akhirnya ya kasihan, masyarakat ini mungkin 212 itu mungkin juga korban dari ustadz-ustadz yang selama ini tuh belajarnya di Google gitu, yang mu'alaf terus kemudian jadi ustadz. Yang belajarnya di Google, nggak ada sanadnya, nggak ada gurunya gitu. Ya nggak tahu lah ya, pada intinya kan itu udah jadi tanggung jawab kita bersama gitu, dan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu ya NU dan Muhammadiyah. Jadi ketika ada kasus seperti ini, semestinya dua organisasi Islam ini bergerak memberikan bantuan atau pembelajaran kepada mereka supaya lebih benar dalam cara bersolat, dalam cara sholat, dan ya tidak memperlakukan sholat sebagai sebuah atraksi, sebuah pertunjukan gitu. Di sisi lain saya paham mungkin mereka ingin mempertahankan tradisi demonya gitu, karena kalau 212 demo itu selalu ada aksi sholatnya. Nah mereka coba mempertahankan itu ya, kayak Ronaldo habis nyetak gol lah, selalu kan selebrasi, wah gitu kan. Ya dalam hal ini 212 selalu identik dengan demo sambil sholatnya. Jadi mereka ingin melakukan itu, cuma pada akhirnya karena ini nggak terkoordinir dengan baik, jadinya ya salah-salah, dan akhirnya menjadikan sholat itu hanya sebagai mainan gitu. Nah sampai hari ini Gusmus yang sudah bersuara, yang sudah menyampaikan suara hatinya, ya meskipun itu tidak terang-terangan, tidak secara lugas disebutkan terkait orang-orang yang sholat dan nggak ada gambarnya juga, tapi kita tahu bahwa yang dimaksud Gusmus adalah orang 212 di demo Kemenak kemarin gitu. Ya mestinya ada lebih banyak orang lagi yang peduli dengan ini, sehingga ke depan ini bisa diperbaiki. Karena kalau semua kita diem gitu ya, seperti Ustadz Somad, A'agim, terus MUI, Majelis Ulama Indonesia gitu kan, mestinya ya mereka harus reaktif lah dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu, karena ini salah sama sekali dan perlu diperbaiki. Kalau ini dibiarkan,
ya sampai kapanpun mereka tetap akan menjadi orang-orang yang nggak paham soal tata cara sholat dan nggak paham soal bagaimana menghormati sholat itu sendiri. Karena sholat itu sakral banget, semestinya tidak boleh menjadi ajang pertunjukan hanya dalam rangka mempertahankan tradisi demo 212 atau sejenisnya gitu. Dan di sisi lain, saya juga lihat orang-orang yang berdemo yang katanya membela azan, yang sholatnya salah itu gitu ya. Saya juga lihat videonya, mereka berdemo gitu ya, bela azan, tapi ketika azan mereka tetap demo. Padahal judulnya bela azan. Ketika azan bukannya didengerin, malah demo, gimana coba? Ya sekali lagi gitu, ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab Gusmus juga, NU, Muhammadiyah gitu, untuk meluruskan umat atau masyarakat yang sudah terlanjur masuk ke dalam sebuah kelompok ajaran yang kurang benar gitu, yang mungkin yang mungkin selama ini tuh mengidolakan orang-orang yang salah. Karena kan banyak ustadz yang yang modal bisa mencaci maki pemerintah kemudian jadi ustadz. Banyak yang kayak gitu. Ya itu harus diperbaiki lah, karena pada akhirnya ustadz itu harus orang-orang yang punya ilmu agama, harus orang-orang yang tahu tentang agama Islam dan hukum-hukumnya gitu, agar ke depan output atau umatnya bukan kayak yang 212 ini. Karena kalau yang kayak 212 ini jelas nih, ini produk-produk dari ulama-ulama yang kalau ceramah mereka mencaci maki, mengkritik pemerintah gitu. Tapi namanya ceramah gitu. Ya semoga sholat lip sync ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan kepada NU dan kepada Muhammadiyah, saya pikir saatnya bertindak. MUI juga saatnya bertindak, memberikan pelajaran kepada masyarakat supaya ya kita menjadi sebuah negara Islam Muslim terbesar di dunia, yang benar-benar Muslim gitu, bukan yang bukan yang munaslimin. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.